Assalamualaikum anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Apriana Dewi Silalahi. Mari belajar geografi. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah siklus hidrologi. Mari kita bahas sama-sama. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Masya Allah, ternyata dalam Al-Quran sudah terdapat bagaimana Allah menurunkan hujan ke muka bumi dengan kehendaknya. Dan kita perlu bersyukur untuk itu. Sekarang mari kita bahas bagaimana proses siklus hidrologi terjadi. Coba perhatikan video berikut. Video berikut ini di mana proses siklus hidrologi terjadi. Bagaimana siklus hidrologi terjadi? Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer, dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air tidak akan pernah habis di bumi ini. Siklus ini mempunyai peran penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini. Karena siklus inilah ketersediaan air di bumi bisa selalu terjaga, sehingga manusia beserta makhluk hidup lainnya dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Terdapat 3 jenis siklus hidrologi berdasarkan lama peredaran air. Yang pertama yaitu siklus hidrologi pendek. Kemudian yang kedua yaitu siklus hidrologi sedang. Dan yang ketiga adalah siklus hidrologi panjang. Bagaimanakah proses terjadinya siklus hidrologi pendek? Air laut mengalami penguapan karena adanya sinar matahari. Proses ini dinamakan evaporasi. Uap air hasil penguapan atau evaporasi mengalami pengembunan dan menjadi awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu proses yang ketiga, awan yang sudah terbentuk kemudian menjadi hujan di atas permukaan air laut. Proses ini dinamakan presipitasi. Bagaimanakah proses terjadinya siklus hidrologi sedang? Proses yang pertama yaitu evaporasi. Air laut mengalami penguapan karena adanya sinar matahari. Proses ini dinamakan evaporasi. Selanjutnya, pembentukan awan. Uap air hasil penguapan atau evaporasi mengalami pengembunan dan menjadi awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu, proses yang ketiga yaitu presipitasi. Perbedaannya, presipitasi ini terjadi di darat. Awan yang sudah terbentuk kemudian menjadi hujan di atas daratan. Proses ini dinamakan presipitasi. Kemudian bagaimanakah proses terjadinya siklus hidrologi panjang?
Sinar matahari menyinari lautan. Air laut mengalami penguapan karena adanya sinar matahari. Proses ini dinamakan evaporasi. Kemudian, tahap selanjutnya pada siklus panjang, yaitu uap air hasil penguapan atau evaporasi mengalami pengembunan dan menjadi awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Terdapat juga proses sublimasi uap air menjadi kristal-kristal es. Kemudian terjadi presipitasi. Awan yang mengandung kristal-kristal es kemudian bergerak ke daratan karena tiupan angin. Terjadilah presipitasi di pegunungan tinggi berupa salju. Itu yang membedakan siklus panjang. Tahapan siklus hidrologi. Berikut ini tahapan siklus hidrologi. Yang pertama, sinar matahari menyinari permukaan bumi. Evaporasi, perubahan air menjadi uap atau penguapan dari permukaan bumi ke udara. Kemudian, ada yang namanya transpirasi. Transpirasi adalah penguapan dari tanaman dan tanah ke udara. Jadi transpirasi itu dari tumbuh-tumbuhan ya, atau dari tanah yang mengandung uap air, kemudian uap air itu dilepaskan ke udara. Kemudian ada evapotranspirasi, itu penggabungan dari evaporasi dan transpirasi. Kemudian uap-uap air itu berkondensasi. Kondensasi adalah perubahan uap air menjadi air atau kristal-kristal es di udara sehingga membentuk awan. Kemudian dari awan itu terjadilah adveksi. Adveksi adalah perpindahan awan dari suatu lokasi ke lokasi lain secara horizontal. Lalu, awan-awan tersebut yang sudah dipindahkan oleh angin tadi secara horizontal itu akan mengalami presipitasi. Presipitasi adalah proses terjadinya hujan berupa air maupun salju. Setelah air atau salju itu jatuh ke daratan, maka air itu akan meresap, yang disebut infiltrasi, meresapnya air dari permukaan tanah ke dalam tanah. Lalu, saat sudah terjadi infiltrasi, meresapnya air yang di permukaan ke dalam tanah, terjadilah perkolasi, yaitu mengalirnya air di dalam tanah ke lapisan di bawahnya karena adanya gaya gravitasi. Dan selanjutnya yaitu ada runoff. Di sini dapat dilihat, runoff itu mengalirnya air di permukaan tanah melalui saluran seperti got, sungai, danau, dan waduk. Bagaimana? Sekarang sudah mengerti kan bagaimana tahap dan siklus air? Kemudian sekarang fenomena apa yang terjadi pada siklus air? Yang pertama yaitu kekeringan. Selain kekeringan, ada juga kebanjiran. Itulah salah dua fenomena yang terjadi pada siklus hidrologi. Fenomena tersebut mengajarkan kita untuk selalu hemat air, kemudian kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita dengan tetap menanam pohon, tidak menebang secara ilegal, dan tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan apa itu siklus hidrologi? Kemudian jenis-jenisnya dan juga tahapannya. Dan fenomena yang terjadi dari siklus hidrologi serta
bagaimana kita mengatasi fenomena tersebut. Oke, dipelajari lagi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, saya Apriana Dewi Silalahi mohon pamit. Tetap semangat anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.